Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lydia Noviantia Rahab. NIM saya 200203009. Saya mahasiswi IAKN Tarutung, Prodi Kepemimpinan Kristen. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teori Kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Dr. Wendy Sepmadi Hutahayat, SEMMTH. Terima kasih, selamat menyaksikan video saya selanjutnya. Shalom Inang, saya Lydia yang sudah membuat janji sama Inang untuk melakukan wawancara dengan Inang pada hari ini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Inang karena telah diberi kesempatan dan diterima untuk melakukan wawancara hari ini. Yang pertama saya ingin tahu Inang, bisakah saya tahu tentang nama lengkap Inang beserta kesibukan atau pekerjaan Inang? Nama Inang singkat ya, dipanjangkan aja ya. Boleh. Nama Inang Luciana Arifman. Kalau tugas sehari-hari kita di agama di SD Negeri 4. Terus pekerjaan lain selain jadi guru agama ada nggak? Kita menjabat sebagai guru kuliah atau uluan di gereja kita ya. Lalu selanjutnya di mana lokasi gereja tempat Inang memimpin sebagai guru kuliah? Lokasi gereja kita di Jalan Selamat, tapi tak ada nomornya ya. Di Jalan Selamat, di situ ada gereja kita di GKPA berdiri mulai dari kita menjejaki itu mulai dari tahun 1996. Lalu selanjutnya Nang, sejak kapan Inang memimpin di gereja kita GKPA? Kalau memimpin kita di situ mulai dari 2010. Sudah menjadi biduan atau guru di situ. Kalau sebagai sintua mulai dari tahun 96. Selanjutnya Nang, bagaimana dulunya pengangkatan Inang sebelum menjadi pemimpin di gereja GKPA? Bagaimana Pengangkatannya ya, pengangkatannya kita itu kan secara demokrasi, ada pemilihan juga, voting, secara voting kita juga. Jadi 2010 kita jadi guru ya, sampai 2 periode lah sampai sekarang. 2 periode ini mau periode lagi, mungkin kami sebagai guru ya udah umur sudah 60 tahun, udah mau periode aja lah, nggak mau lagi berlanjut sebagai guru ya. Mengapa ingin memimpin jemaat gereja? Ya mungkin itu sebagai panggilan ya juga, karena kita dipilih dan terpilih, jadi otomatis kalau sudah dipilih, karena kita juga ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan mengajar di sekolah guru agama Kristen, jadi otomatis kita itu udah mau aja untuk menjabat sebagai pelayan di GPN. Lalu bagaimana perkembangan gereja selama Inang memimpin di gereja? Perkembangannya memang sangat besar ya. Kalau dulu kan baru-baru adalah mulai dari dasar kan, mulai dari 2010 kita mengadakan pesta pembangunan, tidak bisa kita bangun gereja, kita rehab kembali, atap diganti menjadi bajaringan, itu bisa diasbes. Pokoknya kalau menurut saya perkembangannya sangat besar. Lalu Nang, selanjutnya menurut Inang, apakah jiwa kepemimpinan itu merupakan bawaan lahir atau yang dipelajari melalui pendidikan atau bagaimana? Rasanya kalau bawaan lahir itu jarang ya. Tapi karena kita membuka hati dan pikiran kita sesuai dengan jurusan kita, kita pula mau, karena kita sudah terpilih, itulah kita tekuni sehingga kita bisa. Jadi menurut Inang itu kalau kepemimpinan itu adalah dipelajari, ditekuni, berlatih. Allah bisa karena biasa. Lalu selanjutnya Bagaimana sifat-sifat seorang pemimpin yang baik menurut Ina?
sifat-sifat pemimpin itu ya, apalagi kita memimpin suatu gereja ya, melayani. Kalau kita seorang pemimpin, kita di situ bukan bisa dilayani, tapi kita yang melayani, kita yang turun, kita yang terjun. Jadi sehingga kita yang masuk untuk mengarahkan jemaat itu bagaimana supaya semangat, kira-kira seperti itu. Jadi seorang pemimpin yang baik itu harus bisa memberi semangat bagi Memberi jemaatnya, semangat, motivasi. seperti itulah. Selanjutnya, siapakah menjadi tokoh panutan Inang sebagai seorang pemimpin dan mengapa memilih tokoh tersebut? Kalau tokoh pemimpin sebetulnya banyak ya, tapi yang paling berkesan ya bagi saya ya, waktu tahun 2000 Presiden Gus Dur itu, walaupun Presiden Gus Dur itu memang secara fisik dia tidak mungkin, tapi secara kebijaksanaan dia sangat mampu untuk menetralkan bangsa Indonesia ini, terlebih bagi kita agama Kristen. Dulu kan paling susah kalau membuat izin gereja, kan susah kita membuat izin gereja, mendirikan gereja pun susah. Tapi sejak Bapak Presiden Gus Dur itu, dengan otomatis dia memberikan izin gereja di mana-mana, tidak mencatat. Nah tahun 2000 juga Pak Presiden tuh mengangkat secara otomatis siapa guru-guru agama Kristen atau guru-guru agama Islam, ada pengangkatan dibuatnya secara global. Pokoknya yang honor semua diikut tes. Pada saat itulah guru agama Kristen banyak diangkat. Dia yang sangat berkesan sebagai pemimpin. Lalu yang terakhir, bagaimana seharusnya gaya kepemimpinan sebagai seorang pemimpin jemaat? Apakah otoriter, demokratis, atau bebas kendali? Harus demokrasi. Apa-apa itu, apapun masalah di gereja itu harus kita diskusikan, kita musyawarahkan supaya pembangunan atau gereja itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, terima kasih banyak Inang atas informasi yang diberikan kepada saya. Semoga Inang sehat selalu, baik dalam pekerjaan atau aktivitas Inang selalu diberkati Tuhan, terlebih menjadi pemimpin jemaat di gereja dan juga guru di sekolah SD. Oke, baik, terima kasih Inang. Shalom Inang. Halo.